kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, sebelum kita membaca kitab Sulamut Taufik dan Qatrul Gais, mohon keikhlasannya membacakan surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang saat ini tengah terbaring sakit. Yang pertama, Bapak Haji Waluyo. Yang kedua, Bapak Haji Zulkifli, Haji Jul, dan juga putra dari pimpinan kita, Mas Abi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, berikan kesembuhan yang sempurna sehingga bisa kembali ke tengah-tengah kita. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sulamut Taufik ada di halaman 21 baris keempat dari bawah. Bacaannya Al-Hadi Asyara Al-Julusu Baina Sajdataini. Itu bacanya ya. Silakan halaman 21 baris ke-5 dari bawah tapi ujung sekali. Al-Hadi Asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Al-Hadi Asyara Al-Julusu Baina Sajdataini. As-Sani Asyara At-Tuma'ninatu fihi. As-Salisa Asyara Al-Julusu Litashahudil akhiri wa ma ba'dahu. Ar-Rabi'a Asyara At-Tashahudul akhiru fayaqulu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu. Masih menerangkan tentang rukun-rukun salat. Al-Hadi Asyara, rukun salat yang ke-11. Al-Julusu Baina Sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud ya. Al-Julusu Baina Sajdataini, duduk di antara dua sujud. Ini yang dinamakan duduk iftirash, duduk dengan telapak kaki kita yang kiri. Jadi telapak kaki kita yang kiri seperti kasur, seperti hamparan buat pantat kita, begitu. Ya, telapak kaki kiri begini, kemudian ya pantat kita duduk di atas telapak kaki kiri kita, sementara telapak kaki kanan kita ya didirikan. Ini namanya duduk iftirash. Ya, kalau duduk tasahud akhir namanya duduk tawarruk.
duduk dengan pantat yang sebelah kiri. Nah, duduk iftiras ini saudara-saudara sekalian bukan cuman di waktu duduk di antara dua sujud. Duduk tasahud awal sama duduk iftiras. Duduk makmum yang masbuk. Ya, saat imam duduk tawarruk, dia tetap duduk iftiras. Umpama kita sholat maghrib tertinggal 1 rakaat. Begitu kita mau sholat, imam sudah rakaat kedua. Nanti begitu imam rakaat terakhir, imam dan jamaah yang lain kan duduknya duduk tasahud akhir. Nah, kita ya jangan sama dengan mereka, karena kita nanti bakal bangun lagi, bakal berdiri lagi nambah 1 rakaat, maka duduk kita duduk iftiras, bukan duduk tawaruk. Atau kalau kita mau sujud sahwi, kita lupa dengan bilangan sholat atau ragu, atau kita lupa membaca doa kunut yang menyebabkan kita akan sujud sahwi, maka di rakaat atau di tasahud akhir kita duduknya jangan duduk tawarruk, melainkan duduk iftiras. Karena nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, ya kita tidak salam, melainkan kita sujud lagi, sujud sahwi, kemudian duduk, sujud lagi, duduk lagi. Nah, duduk yang terakhir itu namanya duduk tawarruk. Sebentar doang langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tuh begitu ya. Jangan nanti kita mau sujud sahwi tapi duduknya tawarruk, salah itu ya. Kemudian as-sani asyara. Tadi duduknya duduk di antara dua sujud rukun. Adapun doanya sunnah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 8 permintaan yang kita minta sama Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, tambal segala kekuranganku, wajburni, warfa'ni, ya Allah angkat derajatku, warzuqni, ya Allah berikan aku rizki, wahdini, ya Allah berikan aku hidayah, wa'afini, ya Allah apiatkan aku, wa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Duduk di antara dua sujud ya, ini rukun yang pendek, jangan dipanjang-panjangkan. Wiridnya seperti yang itu saja yang dicontoh Rasulullah. Ya, jangan kita panjang-panjangin itu. Tidak boleh melebihi kadar membaca sekurang-kurangnya tasahud awal. Tuh, jadi rukun pendek di dalam sholat ada 2. Pertama iktidal, yang kedua duduk di antara dua sujud. Itu rukun yang pendek. Kalau dipanjang-panjangkan malah batal. Tuh, malah batal. Tidak boleh melebihi kadar membaca tasawuf akhir paling sedikit. Ya, paling sedikitnya tasawuf akhir bagaimana? At-tahiyatul lillah, assalamu alayka. Kalau sempurnanya kan at-tahiyatul mubarakatul shalawatut thayyibatul. Itu yang ringkasnya at-tahiyatul lillah. Boleh itu. Kalau perut udah mules baca aja itu begitu. Daripada kita batal, at-tahiyatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Kabur dah. Ya. Udah kebelet ya. Kemudian as-sani asyara, yang ke-12 rukun salat adalah at-tuma'ninatu fih. Tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Kemarin sudah diterangkan artinya tuma'ninah itu tenangnya seluruh anggota tubuh kita, sekedar bacaan subhanallah begitu. Ya, jangan ya orang salat ya walaupun bacaan zikirnya itu sunnah,
Jangan nanti tanpa tumaknina, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Ada orang salat semacam itu ya. Bayang tarawih ya 20 rakaat selesai dalam waktu 10 menit. Berarti kan satu rakaatnya setengah menit ya. Ya. Setengah menit. Satu rakaat setengah menit. Itu salat begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tidak ada tumaknina. Kemudian as-salisa tawaruk, duduk dengan pantat yang sebelah kiri, kemudian kaki kiri kita keluar dari arah kanan. Tapi saudara sekalian, ada juga barangkali di antara saudara-saudara kita yang sholat subuh nggak pakai duduk tawaruk. Ya, sholat subuh tasahud akhirnya duduknya duduk if. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Biarin aja. Ya. Kemudian ar-rabi'a asyara, yang ke-14 rukun salat adalah at-tashahhudul akhir, membaca tasahud akhir. Fayaqulu, maka dia mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. At-tahiyyatu segala penghormatan, al-mubarakatu segala keberkahan, as-salawatu segala rahmat, at-thayyibatu segala kebaikan, lillahi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang ya barangkali belum paham ini makna at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Banyak apa banyak? Banyak. Sembayangnya setiap hari udah berpuluh-puluh tahun tapi ya pahamnya belum. Apa sih artinya tuh at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ya, ini kan diambil dari dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kan Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik langit 1, 2 sampai langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, Muhammad, sampai di sini tugas saya mengantar Anda. Selanjutnya silahkan ya Anda atau Tuhan ya lanjutkan perjalanan seorang diri. Kata Nabi Muhammad, jangan begitu malaikat Jibril, kan kita udah bareng-bareng dari Mekah. Kalau bahasa kitanya begitu. Kan kita udah bareng-bareng dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke langit pertama sampai langit 7, sampai di sini saya ditinggalin sendirian, tega amat Jibril. Kata malaikat Jibril, bukan tega. Ya, tapi di sini batas kemampuan saya. Selangkah lagi saya maju, maka tubuh saya akan hancur. Ini bukan makom saya, ini makom Tuhan yang mulia. Ya. Selangkah lagi saya maju, tubuh saya akan hancur, berkeping-keping. Ini makom Tuhan yang mulia, silakan. Ya, bertemu dengan Allah, dan kalau nanti bertemu dengan Allah, ucapkan salam. Maka ketika Nabi melanjutkan seorang diri berjumpa dengan Allah, beraudiensi dengan Allah, bahasa sekarang itu, Nabi mengucapkan salam. Salamnya bukan Assalamualaikum ya Allah, bukan begitu. Ya, salam itu kan nama Allah. Salamnya ini at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu ucapan salam Nabi kepada Allah. Dijawab sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat salam atas engkau wahai Nabi Muhammad. Warahmatullah, rahmat Allah, barakatuh dan keberkahan Allah. Nabi girang salamnya itu dijawab sama Allah. Maka Nabi mohon lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan juga atas kami ya Allah dan atas hamba-hamba yang saleh. Malaikat kemudian mengaminkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu begitu dialog Nabi dengan Allah ketika Isra Mi'raj, kemudian dijadikan bacaan tasahud
ya di dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika, keselamatan atasmu. Ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahannya. Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Zain bin Smith menganjurkan kita nih kalau lagi sholat ketika assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, diusahakan khusyuk, diusahakan hadir hati, walaupun harusnya seluruhnya, tapi paling enggak di sini nih. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi, ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diusahakan khusyuk, hadir hati kita. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ya, di Tarim, negeri para aulia, itu pernah dan berulang, bukan sekali saja, ketika sholat berjamaah, ya imamnya wali, muadzinnya wali juga, ya. Itu ya ketika sholat berjamaah di masjid sana, ya ketika mengucapkan assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, semua mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar semuanya, bukan cuma imam, tapi seluruh jamaah yang sholat di situ mendengar jawaban langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diusahakan sehusyuk mungkin di situ. Ya, sama di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Dalam surat Al-Fatihah itu di situ diusahakan sehusyuk-husyuknya. Al-Khamisah Asyara, kemudian rukun salat yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasahud bacanya cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang disebut tasahud tuh. Dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna muhammadar rasul. Adapun salawat itu rukun yang lainnya, rukun yang ke-15, ya, wa aqalluha, paling sedikitnya Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad sedikitnya. Yang sempurnanya salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca. Luar biasa, guru-guru kita mengajarkan bukan yang paling sedikitnya, tapi yang paling sempurnanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang paling sempurnanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allahumma sholli ala Muhammad aja cukup udah. Apalagi dalam kasus-kasus tadi itu, di mana kita sholat lagi, ya begitu kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatu, tiba-tiba ada pengumuman kepada para penumpang kereta api jurusan Rangkas Bitung, ya sesebentar lagi kereta akan tiba. Kalau kita udah berkatis tuh langsung, ya Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi, ya takut ketinggalan kereta. Tuh. Boleh, ya boleh. As-sadisa asyara, kemudian yang ke-16 rukun salat assalamu, mengucap salam. Ya, wa aqalluhu, paling kurangnya assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tuh. Kali-kali praktek pikir. Lu sembahyang kagak pakai wa barakatuh, assalamualaikum. Enggak pakai warahmatullah. Ya, lah kan di kitab apa namanya Sulamut Taufik boleh. Gue mah lagi praktek aja ini. Ya mau gitu. Ya. Paling sedikitnya assalamualaikum, assalamualaikum. Ada tasdidnya tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dihilangin tasdidnya. Ada orang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum.
Artinya bukan keselamatan atasmu, apakah selamat atasmu? Tuh, A-nya jadi ya istifham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu selamat? Apakah kamu selamat? Begitu. Ya. Harus assalamualaikum. Kalau assalam nggak sah. Kalau assalam nggak sah. Sebab mengucap salam itu hukumnya wajib. Adapun nengoknya sunnah. Nggak nengok juga nggak ngapa-ngapa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Memang lehernya lagi sakit. Sah. Atau nengoknya ke kiri doang, ke kanan kagak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia gedeg banget memang sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan musuh bebuyutannya. Ya umpama. Ya, dia juga kagak tahu kalau di sebelahnya musuhnya. Kalau nggak tahu mah dia kagak mau sholat di situ. Udah kepergok begitu ya, udah kadong. Udah kadong. Ya, boleh. Jadi nengoknya itu hukumnya sunnah. Ya, wajibnya mengucap assalamualaikum dengan tasdid di atasin asal, jangan assalamualaikum warahmatullahi assalam, nggak boleh ya. Kemudian disunatkan ketika kita mengucap salam itu kita niatkan memberi salam kepada orang yang ada di kanan kita dan di kiri kita, atau malaikat yang ada di kanan kita dan yang ada di kiri kita, begitu. Makanya kalau kita lagi duduk wirid, sebelah kita lagi sholat, dia ngucap assalamualaikum, nengok sama kita, waalaikumsalam, gitu, jawab ya. Niatkan untuk mengucap salam kepada orang ataupun malaikat yang ada di kanan dan di kiri kita. Kalau sholat jenazah sampai wabarakatuh tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sabi'a asyara, kemudian yang ke-17 at-tartibu, tertib. Dari mulai berdiri, takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, tertib. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in ta'ammada tarkuhu, jika menyengaja meninggalkan tertib, ka'an sajada qabla ruku'ihi, seperti sujud sebelum ruku. Kan ruku dulu baru sujud. Ini dibalik, sujud dulu baru ruku. Ya, ngeribet-ngeribetin aja itu ya. Ntar kan duduk lagi dia. Batal salatnya. Ya, batal salatnya. Oleh karena itu tertib dimasukkan ke dalam rukun yang terakhir di dalam salat. Ya. Wa in saha, jika dia lupa, fal yaud, ya, abis sami Allahu habis walam yakul lahu kufuwan ahad, baca surat langsung sujud, dia lupa belum ruku. Fal yaud ilahi, hendaklah dia balik lagi. Ya, jangan udah sujud tanggung kan gitu. Kan tadi ruku sama i'tidal yang ditinggalkan ya. Ya, maka ya dia sudah balik lagi, ya berdiri lagi. Illa an yakuna fi mislihi, kecuali jika dia berada di dalam ya rakaat yang semisal dengannya, au ba'dahu, atau yang sesudahnya. Kecuali salat berjamaah. Ya, salat berjamaah ya, kemudian dia sujud sebelum ruku. Sujudnya kelamaan karena saking khusyuknya dia lupa dia lagi berjamaah. Imam udah berdiri lagi dia masih sujud aja. Ya, sampai ketemu lagi ya imam dalam posisi sujud lagi, berarti kan sama tuh. Ya, nggak usah balik lagi, orang dia berjamaah sih. Cuman nanti tambah 1 rakaat. Patammimu bihi, maka sempurnakan dengannya rakaatnya. Ya, sempurnakan dengannya rakaatnya. Walago masahabihi, dan sia-sia apa yang dia lupa tadi. Dia lupa ya sebelum dia ruku, sebelum dia i'tidal dia langsung sujud. Itu rakaatnya tidak tereken.
Ya, walaupun dia sholat bareng-bareng dengan imam, nanti dia wajib tambah 1 rakaat lagi, karena tadi 1 rakaat ada yang dia tinggalkan 2 rukun, yaitu ruku dan iktidal. Nah, itu 17 rukun sholat. Ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek, ada rukun qauli, rukun ucapan, ya seperti takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat. Baca tahiyat sama baca salam tuh mesti kedengaran sama kuping kita. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Mesti kedengaran sama telinga kita. Kalau nggak kedengaran sama telinga kita nggak sah. Salam juga begitu, mesti kedengaran sama telinga kita. Faslun wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Sampai situ insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Silahkan dibuka kitab yang kedua, Sulamut Taufik. Ada di halaman Qatrul Gais halaman 30 40. Ini yang ngasih ini salah dua-duanya tadi. Tanda Sulamut Taufik salah, tanda Qatrul Gais. Halaman 40 baris 10 dari bawah. Wa yahkumu bainahum bil adli, gitu ya. Masih iman kepada hari akhir. Bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir? Di antaranya lagi wa yahkumu bainahum bil adli. Kita mesti yakin bahwa Allah akan memutuskan terhadap makhluk-makhluknya dengan hukum yang sangat adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Cuman kadang-kadang kita kurang bisa membaca keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam kan pernah munajat kepada Allah. Dalam munajatnya Nabi Musa bilang, ya Rabb arini adlaka. Ya Allah, perlihatkan kepadaku keadilanmu, sifat adilmu. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa, ya Musa, ya idhab bi mahalli kada, pergi kamu ke satu tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, maka berangkat Nabi Musa ya ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Ternyata tempat itu ya tempat peristirahatan para musafir, di mana ada sumber air dan ada pohon yang rindang. Dari kejauhan Nabi Musa lihat ya sepi. Tiba-tiba datang ya seorang penunggang kuda, ya dari jauh ya dia turun di tempat itu, dia beristirahat, dia cuci muka, dia minum, ya kemudian setelah istirahat sejenak dia kembali melanjutkan perjalanannya. Waktu dia melanjutkan perjalanan, dia lupa bungkusannya, tasnya ketinggalan, tasnya dipegi. Nggak lama kemudian ya Nabi Musa lihat tapi nggak bilangin, kan Nabi Musa pengen tahu keadilan Allah bagaimana. Ya, nggak lama kemudian datang anak kecil. Ya, datang anak kecil, ya istirahat di situ, minum, ya cuci muka. Lihat ada tas, diambil sama anak kecilnya tas, dibawa. Nggak lama lagi kemudian datang orang buta, ya cuci muka, minum, istirahat, duduk-duduk. Waktu orang buta ini lagi istirahat, si penunggang kuda inget tasnya yang ketinggalan, dia balik lagi. Sampai di situ ya dia tanya sama orang buta, kata dia, mana saya tahu, orang saya kagak ngelihat. Ya ini orang yang berkuda nggak percaya, ya maka ya dia menuduh si buta ini yang mengambil tasnya, kemudian dibunuh orang buta ini. Kemudian pergi ini si penunggang kuda. Selesai sampai di situ, nggak ada yang datang lagi. Kata Nabi Musa, ya Rob, adilnya di mana?
Yang ngambil anak kecil, ngapa yang dibunuh? Orang buta. Ya, Allah kasih tahu, hai Musa, itu anak kecil, ya, dulu harta ayahnya pernah diambil sama si penunggang kuda tuh. Harta ayahnya pernah diambil sama si penunggang kuda, pernah dicuri. Jadi kalau saat itu dia ambil tuh tas si penunggang kuda, dia nggak tahu kan tuh tas siapa. Diambil aja. Itu sama mirip, sesuai dengan harta yang diambil dari orang tua anak kecil itu, itulah yang dibawa sama anak kecil itu. Nah itu si orang buta itu dulu dianya nggak buta. Ya sebelum buta dia pernah membunuh ya orang tua si penunggang kuda. Tuh. Di masa lalunya pernah membunuh. Ya. Maka kemudian terjadi pembunuhan itu seperti kisos. Bunuh dibalas bunuh. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ya. Kan di Mekah begitu. Kalau orang bunuh hukumannya dibunuh lagi. An-nafsu bin nafsi, ya. Jiwa dengan jiwa. Oh iya, bener dah kalau begitu, adil dah, adil. Tapi dalam pandangan Nabi Musa sebelumnya, dia bingung adilnya sebelah mana gitu ya. Adilnya sebelah mana? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nanti Allah akan putuskan seadil-adilnya nanti. Ya. Jadi jangan takut, ya. Jangan takut, ya, jangan resah, jangan gelisah kalau kezaliman orang terhadap diri kita nggak dibalas sama Allah. Ya, dalam surat Ibrahim ayat 40 Allah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun." Jangan kamu sangka Allah lupa, Allah lalai daripada perbuatan orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum. Sesungguhnya Allah tunda balasan untuk mereka liyaumin fihi, ya, tashkhasu bihil absar, untuk satu hari di mana nanti mata akan terbelalak menyaksikan keadilan Allah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nih orang-orang yang pada membunuh FPI pada hidupnya tenang-tenang aja umpama. Ya, kenapa orang-orang yang mengkriminalisasi ulama itu anteng-anteng saja, bahkan pangkatnya ditaik-taikin? Mana keadilan Allah nanti? Jangan disangka Allah itu lalai. Jangan disangka Allah itu lalai. Tuh. Ada orang zalimin kita tapi hidupnya seneng aja, hidupnya ya sehat aja, tapi tukang zalim. Ya. Nanti ya pada hari pembalasan Allah mata akan terbelalak melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ma yuqda, dan yang pertama kali diputuskan fil mauqifi, di tempat pemeriksaan amal, adalah as-salat. Fis salat, ya. Di dalam masalah salat, yang pertama kali diperiksa itu salat. Ya. Awwalu ma yuhasabu. Ya, yang pertama kali dihisab adalah salatnya beres, salatnya cakep, insya Allah yang lain-lainnya cakep. Kalau salatnya rebek, yang rebek juga semuanya. Ya, lihat salat kita bagaimana. Masing-masing kita ya punya ya apa namanya penilaian sendiri. Summa ba'daha, kemudian sesudahnya, sesudah salat adalah ad-da'awiyah min qatlin nafsin bigairin nafsin. Dakwaan atau tuduhan yaitu membunuh jiwa tanpa apa tuh? Pergantian jiwa. Ya, dosa membunuh ini kan termasuk dosa ranking, dosa yang paling besar, termasuk setelah syirik kepada Allah adalah membunuh tanpa hak. Membunuh tanpa hak. Emang ada yang membunuh dengan hak? Ada. Algojo tuh algojo. Yang tugasnya mengeksekusi itu membunuh dengan hak. Ya, kalau di Arab itu ya algojo itu sebelum dia mengeksekusi terpidana disuruh syahadat dulu. Ya, ayo syahadat dulu. Tobat dulu kepada Allah. Suruh syahadat dulu, suruh tobat dulu sebelum dipenggal kepalanya.
disuruh tobat dan syahadat dulu. Itu ya bukan dosa karena dia menjalankan tugas dan kewajibannya membunuh. Tuh harus tega tuh ya. Tuh gajinya gede tuh jadi algojo tuh. Gede gajinya. Ya. Motong orang. Ya. Motong ayam aja nggak berani, motong orang. Ya. Ada juga membunuh yang ya dengan hak, yaitu membunuh ketika membela diri, dirampok umpama. Perampok bersenjata api, dia duel dengan orang yang akan merampok dirinya. Nah, kemudian dia mampu membela dirinya, dia bunuh itu rampok, maka tidak berdosa. Ya, membunuh dalam rangka ya membela jiwa. Nah, nanti setiap pembunuhan ya akan diperhitungkan. Ya, kita tinggal hitung tuh berapa nyawa yang sudah kita hilangkan. Semut cuma numpang lewat doang, tangan kita ya. Ada yang binatang yang boleh dibunuh, ada yang nggak boleh. Kalau nyamuk boleh nggak dibunuh? Boleh. Ya serangga, ya ular, tikus boleh dibunuh. Tapi kalau semut, kalau cuma numpang lewat doang mah jangan dibunuh. Semut nih lewat di pipi kita, mati apa gempor? Ya. Akhlak salafus sholihin luar biasa sekali. Saya baca kitab Tambihul Muqtarin. Ada seorang ya saleh yang ketika dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang jauh puluhan kilo, dia lihat ya di bajunya ada semut. Dibalik lagi tuh dibalikin semut, takut berpisah sama kerabat-kerabatnya. Ya. Takut berpisah dengan kerabat-kerabatnya. Nente main ke rumah Aden, sampai sono metik rambutan, banyak semutnya. Terus semut ngikut sampai Bintaro. Balikin lagi ke Citayam. Kenapa? Karena keluarganya di Citayam semua. Emaknya, babanya, omnya, semuanya. Ya. Balikin lagi tuh. Kan banyak yang mati sama kita tuh ya, bukan cuma semut apa tuh. Balang barangkali kita patahin kakinya. Capung kita copotin sayapnya. Ya. Ya. Cicak cuma nongol doang palanya. Ya. Nanti akan ada pembalasannya itu. Kudu tobat kita ya. Tobat. Berapa nyawa sudah yang kita hilangkan. Dari saking adilnya Allah dalam satu hadis kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, saya pernah baca dengan guru kita Habib Syafiq itu. Nanti di hari kiamat binatang-binatang dihidupkan. Kambing yang tidak punya tanduk di dunia dibangkitkan, dibikinin tanduk sama Allah untuk menanduk kambing yang nanduk dia waktu di dunia. Di dunia dia nggak punya tanduk, pernah diseruduk sama kambing yang punya tanduk. Dia nggak bisa ngelawan orang nggak punya tanduk. Ya kalau punya tanduk dia berantem. Ya ngalah aja, biarin ntar lo, awas lo. Kata yang nggak punya tanduk, liatin ntar lo dia. Di sana nanti dibangkitkan tuh yang nggak punya tanduk dikasih tanduk, kata lo, seruduk dia, seruduk. Udah seruduk, kemudian dimatiin lagi jadi abu, udah jadi tanah udah. Ya. Untuk sekedar menjalankan ya pembalasan. Jangan suka ngeprank orang deh, itu ntar ada balasannya tuh. Ya. Suka ngeprank temennya. Ya. Awas ada balasan itu ya. Ya. Ngasih kado kagak, pala orang dipakein telur. Ya. Ulang tahun ngepranknya pakai telur. Ya.
Summa yusakuna, kemudian mereka digiring ila sirati, ke sirat, jembatan siratal mustaqim. Sirat, jembatan sirat. Wa huwa jisrun, yaitu jembatan mamdudun yang membentang. Alamat nari, di atas punggung neraka jahanam. Bainal mauqifi, antara tempat ya dihisabnya amal, wal jannati, dan surga. Fa innan nara bainahuma, neraka ada di antaranya, antara mauqif dan jannah. Dalam tafsir surah Yasin diterangkan tuh panjangnya jembatan, kalau ditelusuri jalan 3000 tahun menanjak, 1000 tahun menanjak, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. 1000 tahun jalannya nanjak, 1000 tahun ya mendatar, 1000 tahun menurun. Itu panjangnya jembatan Siratal Mustaqim. Kalau ditelusuri 3000 tahun baru nyampe. Kalau Suramadu berapa jam? Bentaran ya, bentaran ya, setengah jam ya. Kalau jalan kaki ya 1 jam sampai. Ini 3000 tahun nanjak, 3000 tahun datar, 3000 tahun. Begitu jalannya kembali merangkak lagi karena keberatan amal buruknya, banyak tanggungannya, ada yang sambil gendong orang ya, karena banyak tanggungannya. Tapi ada juga yang seperti kilat menyambar, tahu-tahu sampai ya di ujung di sorga. Ada yang seperti ya kuda pacu yang cepat ya, ada yang seperti kuda pacu yang cepat, tergantung amalnya dah. Ada yang seperti naik motor Harley ya, yang suaranya dikit tapi larinya kenceng, dep 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 dep, gitu ya, Harley. Itu yang naik motor Harley, yang ngorbannya harga patungan berapa Ustaz Taufik? Kalau yang patungan 2.500.000 bukan motor Harley, nanti Honda 70. Astuti ya, Astrea 73. Yang udah disela 11 kali masih belum hidup-hidup juga. Kendaraan. Maka kata Nabi, azimu dhayahakum, besarkan hewan korban kamu. Fa innaha matiyatukum, karena hewan korbanmu akan menjadi kendaraanmu nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Besok nih umpama mau korban, jangan patungan. Kalau yang 3 juta itu Agya Ayla. Kalau yang 3.500.000 di atasnya lagi Innova. Yang 4 juta Fortuner. Jadi ya besarkan hewan korbanmu karena dia akan menjadi kendaraanmu di hari kiamat nanti. Ketika kita melintas di atas jembatan Siratal Mustaqim bahkan. Arakun minas sa'rati, lebih halus, lebih tipis daripada sehelai rambut. Sehingga orang-orang tua kita membahasakannya seperti rambut dibelah 7. Rambut bukan dipotong 7. Kalau dipotong 7 rambutnya panjang lumayan. Ini dibelah 7 rambut. Dari saking sulitnya melintas di atasnya. Wa ahaddu minas saifi, dan lebih tajam dari pedang ketika diinjak. Bahwa mislul Musa, maka dia seperti pisau, seperti silet. Ya, diinjaknya itu bagi orang yang kurang amal. Bagi orang yang kurang amal. Tapi kalau orang yang amalnya bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, maka insya Allah cepat dia sampai. Ya. An-najuna wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Masih banyak lagi hal-hal yang akan kita jumpai di hari kiamat nanti, bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karangan-karangan ulama. Ulama enggak berani ngarang-ngarang nih begini nih, enggak berani. Kalau bukan bersumber dari Al-Qur'an dan bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina tauban taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil illani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi yasma fadlan wa judan manna la bi'tisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله fil badi wan tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi